Ternyata diem-diem di booth Geely ada penampilan MPV mewah tenaga listrik ini. Ini adalah LEVC L380. Mobil apa ini? Nanti kita jelasin. Pertama, kenalan dulu sama perusahaannya, LEVC, London Electric Vehicle Company. Ya, London, Inggris. Ini perusahaan dari Inggris, tapi Geely punya investasi gede di sini. Dan perusahaan ini bikin taksi yang khas Inggris itu loh. Taksi yang warna hitam, yang terkenal, yang sering main film. Tahu kan film apa? Ya, bener itu loh, film Kingsman. Lu kira pengen bilang apa gua, hah? Oke, nah LEVC ini dia tuh logonya ada sayap dan ada kudanya. Kuda, sayap, Pegasus. Nah, tapi kalau dari penampilan, ini mobil kayak Wuling Cloud dikawinin sama Hyundai Staria gitu. Jadi mukanya Cloud, tapi mobil ini panjangnya udah kayak Hyundai Staria. Dan cukup menarik ya mukanya. Dan kita lihat lagi detail yang lainnya. Nah, untuk peleknya kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah. Ini 18 inci. Dan profil bannya tebel loh, profilnya 60. Jadi mobil segede gini dengan ban tebel, jadi harusnya bantingannya nyaman. Dan gak cuma itu, buat mendukung bantingan nyaman lagi, mobil ini pakai suspensi udara depan sama belakang. Gokil. Kalau kita bicara teknologi, brand China terutama segmen mewah kayak gini gak usah diraguin lagi. Tapi gue pengen bahas beberapa sentuhan. Misalnya, di sini ada logo kayak NFC, jadi bisa mungkin pakai HP atau pakai kartu buat jadi kuncinya harusnya bisa. Dan gak cuma itu, mobil mewah dengan pintu soft closing. Pintu belakang pastinya pintu geser otomatis ya. Dan kalau kita geser ke belakang situ, kita bisa lihat colokan buat ngecasnya. Tapi karena ini mobil masih impor ya, masih setir kiri dari China juga, dia pakai colokan GBT khas China. Nah, dengar-dengar bisa salah bisa bener, baterainya pakai baterai Kirin buatan CATL dan dia punya kapasitas itu gede. Ketekan kan? Dia punya kapasitas itu gede 140 kWh dengan klaim jarak tembus sekitar 800 km. Menarik sih. Nah, dia itu dual motor, ada motor listrik di belakang sama di depan dengan total tenaga sekitar 530 horsepower dan torsinya 680 Nm. Gila sih. Dan 0 ke 100 diklaim sekitar 5 detikan. Namanya MPV mewah identik sama bentuk yang mengotak. Dan ini bukan pengecualian, cuma ada beberapa detail yang menarik. Contoh, lampu belakang yang kayak LED bar di sini tapi tiba-tiba melebar di ujung-ujungnya. Kalau LEVC bilang ini desain ala peacock alias burung merak. Ada miripnya kok. Logo LEVC di tengah dan di atas ada kamera buat spion tengah digitalnya. Nah, karena ini MPV mewah gitu ya, kita coba buka bagasinya. Sekitar sini nih. Dan kita akan menemukan motif kayu untuk di lantainya. Nih lihat. Mungkin bukan kayu beneran, tapi kalau dipegang tuh rasanya percaya aja kalau dia tuh kayu gitu loh. Bagus. Ada speaker di sini, laci di situ. Terus kalau kita di sebelah sini, ada tombol-tombol buat ngatur joknya. Jok baris kedua, ketiga, bahkan buat ngatur suspensi udara. Mau dinaikin atau turunin, bisa dari sini. Kita bisa turunin biar orang gampang keluar masuk. Dan bisa ditinggin kalau misalnya mungkin apa ya, ngelewatin jalanan yang jelek atau apa gitu. Itu bisa di sini semua. Dan ada colokan 12 volt. Plus, lihat kalau lagi model rendah gini, lantainya itu rendah banget ya. Nah, kalau kita penasaran, kita bisa buka bagian sini nih. Ada lantai lagi. Angkat. Dan ada kantong rahasia yang udah disegmen-segmenin. Jadi, barang nggak kecampur dan bisa jadi lebih rapi. Cuma sayangnya, semewah ini, sebagus ini, gue berharap, kita sambil tutup bagasinya ya. Gue berharap, ayo turun. Gue berharap dia punya feature kaca belakang yang bisa dibuka terpisah kayak Nissan Serena, Ford Escape, atau mungkin ya beberapa SUV lain atau MPV lain seperti itu. Karena ini permukaan gede dan kalau misalnya di kita kan parkiran agak mepet ya. Kalau misalnya bisa buka ininya aja buat ngelempar atau ngambil barang kecil, kan lumayan. Masuk yuk. Ya, sekarang kita masuk di dalam LEVC L380 ini. Pertama-tama soal buka pintunya. Jadi di pintu depan itu ada switch di bagian depan banget ya, deket dashboard. Buat buka pintunya secara elektronik. Tapi kalau misalnya akinya soak dan kita nggak bisa buka itu, ada di bagian kantong sini di bagian depan. Kita tarik ini buat buka pintunya secara manual.
Nah, sekarang kalau kita bahas desain interior sama bahan-bahan, dia simple, ada layar gede, dan kalau bahan-bahannya semuanya di sini empuk ya. Di atas empuk, jahitan, di bagian tengah juga. Tapi kalau misalnya udah turun di bagian pintu misalnya, dia perlu plastik, tapi plastiknya kayaknya yang tebal dan bagus gitu ya. Nah, setir 3-spoke, dan dia ada tombol buat auto parking di sebelah kirinya. Kalau di sebelah kanan ini buat multimedia sama MID segala macamnya. Dia punya layar instrumen yang bagus dan tajam, tapi juga ada head-up display di sebelah sana. Speakernya dari bahan logam, bagus desainnya, dan dia speakernya pakai sound system dari Yamaha. Kayak Mitsubishi Destinator ya, atau X-Force. Ya udahlah. Dan bahan bagusnya nggak cuma di speaker, di sini juga ada puter-puteran kristal buat ngatur volume, dan kalau tekan juga bisa buat play sama pause musik. Kalau digeser-geser buat skip track sama previous track gitu ya. Dan di tengah sini di bawah AC-nya ada wireless charger yang bisa sampai 50 watt, lengkap dengan ventilasi pendingin. Nah, kalau di sini colokan USB-C 2 biji lengkap dengan colokan 12 volt. Terus buat yang praktis lainnya, di sini ada cup holder, tinggal di di sini. Oke. Dan kalau pengen masuk gigi maju mundur P gitu-gitu, itu di sebelah sini ya. Jadi kurang lebih sama kayak Mercedes-Benz, Chery, dan beberapa mobil China lainnya. Untuk sen sama wiper dia ada di sebelah kiri, di sini semua. Dan di pilar A sebelah sini ada kamera buat driver monitoring system, buat ngecek mata driver meleng atau enggak gitu semuanya. Dan kalau misalnya kita ke bagian atas, dia punya sun visor, bahannya pakai bludru dan ada lampunya. Dan di bagian atas ini ada tombol buat buka sama tutup, bukan tombol ya, touch panel. Buka sama tutup pintu geser kanan kiri, dan yang tengah ini buat buka tutup cover panoramic roof yang ada di belakang. Dan dia tuh bukanya bukan kayak yang biasa, jadi depan ke belakang doang atau depan ke belakang doang. Dia ada dua cover yang ketemu di tengah, dan pas kita buka dia ngebuka kayak misalnya di gedung teater, tahu kan? Tirai itu ngebukanya dari tengah, ngebuka ke kanan kiri. Ya, cover ini juga sama. Cuma seperti kebanyakan mobil China lainnya, mobil ini hampir semuanya dikendalikan dari layar tengah. Layarnya bagus, dan kalau kita pengen ganti wallpaper tinggal swipe lagi. Wih, jembatan London. Dan kalau kita scroll ke sini, dia ada beberapa shortcut. Masih bahasa China, tapi paling nggak dari gambar kita bisa ngerti beberapa ya. Ini buat buka bagasinya, ini buat buka glove box. Jadi kalau gue tekan, lihat sebelah situ, lihat ya. 1, 2. Tapi emang lagi cari mobil Tuh. yang gede. Sekali lagi. Tuh. Dan ini buat auto brightness layarnya, dan ini buat ngatur spionnya. Nih, kita ngatur spion pakai tombol di sebelah kanan setir. Naik turun kiri kanan segala macam, semuanya dari sini. Kita lihat lagi, ini ada buat matiin layar segala macam, dan ada juga buat ngatur entertainment, layar entertainment di belakang kiri sama belakang kanan. Dan buat Flyme Link. Jadi Flyme ini adalah software yang dibangun sama Geely untuk mobil-mobil mereka. Jadi Geely selain bikin mobil juga punya Flyme, dan juga punya brand HP namanya Meizu. Kita lihat lagi. Nah, di bagian menu ini dia ada skenario buat katakanlah berapa atau gimana konfigurasi tempat duduk yang kita mau. Bisa semuanya tegak, bisa jok belakang diatur. Ini juga pengaturan jok belakang lagi, dan bisa jok tengah lega, jok paling belakang dilipat, dan juga bisa jok belakang sama jok tengah itu dua-duanya direbahin full. Contohnya seperti di gambar ini ya. Nah, lihat sendiri kan. Dan kita bisa atur semua jok secara individual dari layar sentuh di sini. Gila sih emang. Dan buat kamera 360-nya, kita bisa lihat nih. Dia bisa ngelihat ke semua arah seperti biasa kamera 360 pada umumnya gitu ya. Cukup oke juga, dan ada varian lagi. Ada fasilitas 3D. Sebenarnya ini nggak se-fluid yang lain, tapi oke lah, fine. Nah, menu lainnya lagi adalah kalau kita pengen ngelihat aplikasi ya. Contoh, di sini ada skenario kayak di mobil-mobil kayak Hyundai gitu, atau misalnya di Ion kalau nggak salah ya. Ada skenario mungkin yang hijau begini, hutan di fajar, terus ada juga yang kalem gitu. Gue nggak ngerti bahasanya, tapi intinya adalah seperti itu. Terus dia juga bisa parkir sendiri, ada feature P di sini ya. Nah, kalau settingan yang lain atau menu yang lain ya, dia ada Ikihi, ini buat streaming film-film di China. Dan mobil ini punya kamera interior. Nih kita lihat. Tuh, ada kamera yang ngadep ke baris belakang. Kamera di tengah nanti kita kasih lihat. Bisa buat foto, bisa juga buat video. Dan nggak cuma buat ke bagian tengah ya. Ke bagian luar juga bisa. Nih, langsung kelihatan di depan ada boot Mini, boot BMW, orang-orang gitu kan. Dan kita bisa lihat hasil fotonya di bagian sini nih. Ya, beberapa orang lah. Ya, sorry ya. Ini gimmick, tapi ya baik lagi kalau emang bisa dipasang, kenapa enggak gitu.
Kita sekarang lihat lagi, ini exitnya. Nah, kita lihat menu settingan kendaraannya di sebelah sini nih. Ayo, keluar. Keluar. Kita langsung nih, sini balik dulu. Balik, kurang intuitif ya. Ini dia. Ini buat air suspensionnya. Menengah, rendah, tinggi, seperti itu. Dan ini buat buka pintu, tirai panoramic roof, bagasi segala macam. Ini buat ngatur spion, head up display, glove box kayak tadi, dan ada child lock kiri kanan juga. Nah, di sini yang ini lagi-lagi buat ngatur kayak ya tadi ini spion, child lock segala macam. Dan pengen ngatur posisi setir itu pun dari sini nih, diatur. Dan kita bisa lihat ke bagian setirnya sini. Nih. Dia maju, mundur, naik, turun. Kayak Tesla sih. Nah, ini juga ada buat ngatur kulkasnya ya, dan ini buat ngatur naik turun mobilnya. Spion tengahnya pun dia digital, jadi bisa jadi spion biasa kayak misalnya di mobil kita, tapi bisa juga jadi layar. Jadi kalau misalnya kita bawa barang banyak sampai nutupin kaca, amit-amit ya, kita masih bisa lihat ke belakang seperti itu. Nah, juga bisa buat buka jendela segala macam, tapi itu oke. Drive mode-nya ada 4, 5 sih sebenarnya. Ini mode comfort, ekonomi, sport, snow. Ini ada warning karena pintu belakang itu ngebuka gitu ya. Dan yang ini mode personal. Pokoknya kalau misalnya pintu belakang ngebuka gitu-gitu, bakal ada warning seperti ini. Nah, ini buat regen-nya bisa diatur juga, dan steering wheel-nya itu juga bisa diatur. Ada juga alarm buat overspeed gitu. Hill descent control, electronic stability control, auto brake hold, e-pedal, dan bahkan rem parkir elektroniknya ada di sini. Nah, lanjut lagi, ini menu buat reading light. Jadi kalau misalnya pengen nyala atau matiin lampu baca di semua kabin, bisa dari sini. Dan kalau misalnya kita terus ke bagian sini, kita bisa atur ambient light-nya mau warna apa. Dan fleksibel, mau 1 warna, 2 warna, berkedap-kedip gitu. Semuanya bisa, terserah kita mau kayak gimana aja. Banyak ya settingannya. Nah, ini feature ADAS-nya, tapi karena ini terlalu banyak banget. Intinya dia punya ADAS dengan feature yang sangat banyak. Ada juga mikrofon, dan di sini dia punya sistem AI atau artificial intelligence yang bisa tahu dari mana tuh perintahnya berasal gitu. Bisa dari driver, passenger, baris kedua, baris tiga, semuanya bisa. Dan juga bisa dipakai dengan Siri-nya. Bisa connect ke Siri Apple CarPlay kalau misalnya udah connect. Gila sih. Nah, ini buat wallpaper segala macam, belakang kanan kiri. Ini banyak banget sih settingannya asli. Dan buat suara Yamaha 3D ya, ini setupnya banyak, jadi mau lebih optimal di depan aja, tengah aja, belakang aja, atau nyebar. Dan equalizernya itu ada di sebelah sini. Intinya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya pengen denger ya, asal aja Takairu Chanchen, jangan percaya itu gue cuma ngasal ya, itu bukan bahasa Cina apa-apa. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira itu feature layar yang ada di LEVC L380 ini. Baik lagi, gue nggak pernah sepakat kalau semuanya dikontrol dari layar, paling nggak AC gitu-gitu, dia harus tombol fisik. Tapi kalau melihat gimmick mobil ini sih gila ya. Gila banget. Dan jangan lupa juga, kalau misalnya kita pengen ngatur jok pijit, kita balik dulu. Nih, dia ada jok pijit di sini, tapi entah kenapa tadi gue mikir ini buat penumpang baris kedua atau penumpang depan, ini ternyata jok pijit buat supir. Oke, sekarang depan udah lumayan puyeng ya. Bagus. Keren, gila, tapi emang terlalu banyak feature-nya. Mungkin kapan-kapan kita bahas lebih lengkap. Sekarang kita mau ke belakang. Sekarang di kabin baris keduanya, dan ini mobil gede, panjangnya 5 meter lebih. Dan kalau soal luas, lu masih pengen nanya, wah, nggak tahu diri sih kalau masih nanya. Ini udah sangat menggambarkan lah, luas banget. Dan di bagian luar jok yang kalau kameramen bisa lihat, itu ada slot buat wireless charger di sebelah situ. Sama ada colokan USB buat ngecas. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen pakai fast charger yang wireless, ada di sebelah situ buat nyolok USB-nya. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau misalnya dia ada 2 layar di sini, kiri sama kanan, dan nggak cuma ini, ada juga layar di sini. Tapi sebelum kita masuk ke layar, kita lihat pintunya ada speaker Yamaha, tombol buat buka pintu, dan di sini ada panel buat nyalain jok pendingin, jok penghangat, sama buka tutup jendela. Keren sih, gila. Dan seperti biasa, kalau kalian lihat di sebelah sini ada kulkas. Tapi biarpun kulkas, ini nggak cuma bisa buat dinginin, bisa juga buat ngangetin kalau mau ya. Jadi tombolnya ada di sini. Jadi kita bisa bikin minuman kita tetap adem, atau makanan kesukaan kita, cemilan gitu, tetap hangat. Dan ini kaca yang gue bilang tadi, si panoramic roof-nya, kita bisa atur dari sini ya. Dari layar di tengah sini. Nah, seperti gue bilang tadi,
dia tuh bukanya atau nutupnya tuh, dia dari depan sama belakang ketemu di tengah. Ini presentasi yang kalau boleh gue bilang cukup memukau. Kita buka lagi. Dan nggak cuma soal covernya aja. Kaca atas ini juga elektrokromatik. Sekarang kan mungkin kalian lihat kayak agak butek gini ya. Tapi kalau misalnya kita pengen jadi transparan, agak transparan gitu kan. Terus bisa juga dibikin bener-bener blind. Jadi kalau misalnya apa namanya kayak gini, ini ada efek juga buat menghalau sinar panas matahari gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen ngelihat dari dalam keluar, bisa dibikin transparan kayak gini. Oke. Terus kan tadi gue bilang ada kamera yang ngadep baris tengah sama belakang. Kameranya di situ. Tapi kalau misalnya kita takut, aduh ini kamera jangan-jangan mencuri data gue nih terus dijual ke Donald Bebek gitu ya. Tinggal ditutup aja. Selesai. Nah, seperti MPV mewah pada umumnya, ya dia ada meja nih di sini dan ada sedikit slot ya mungkin buat naruh HP atau tablet gitu-gitu. Lumayan kokoh tapi permukaannya kayak agak licin ya. Bagus kita taruh. Dan kalau pengen ngatur settingan jok masing-masing ada di sisi luar sama di sisi dalam sebelah sini. Nanti kita lihat dan ada kantong buat naruh perintilan kecil di bagian sininya. Sekarang kita pengen bahas layar yang ada di sini. Penumpang kiri kanan dapat ya. Dan kalau kita scroll di bagian sini, kita bisa lihat dia ada buat connected ke HP, matiin layarnya dan yang gambar kopi ini buat comfortable rest gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil ini ngecas, kita pengen nyantai di sini, dia bakal direbahin banget dan kita bisa istirahat dengan enak. Dan kalau kalian lihat ada gambar kamera, berarti tuh, itu gua, ada kameramen. Dan seperti gue bilang, bisa video kalau mau. Gak tahu gunanya apa, tapi lucu aja sih. Oke, baik lagi, exit home. Nah, kita bisa mainin musik, muter film, ngatur mode joknya segala macam, semua bisa di sini. Ganti-ganti wallpaper bisa, segala macam. Dan semua aplikasi tadi ya kayak Iki, musik, apa segala macam. Bahkan mungkin yang Red Note ya ini kalau nggak salah ya, itu semua ada di sini. Dan dia juga ada berbagai macam skenario standar, rebahan, sinema segala macam, atau mungkin pengen istirahat, semuanya ada di sini. Nah, pokoknya kita bisa melakukan banyak hal di sini. Tapi kalau kita pengen melakukan lebih banyak lagi, terutama soal jok tengah, semuanya ada di layar yang sebelah sini. Ayo kita utak-atik. Pertama kita unlock dulu ya, begini. Nah, ini tadi menu sunroof, tapi kita buka aja. Ini menu multimedia dan ini buat nyalain lampu, ambient light segala macam. Nah, reading light juga dari sini. Sunroof tadi, tapi ini kacanya nggak bisa dibuka ya, jadi bukan sunroof, mungkin cuma panoramic roof doang. Aturan pintu, pengaturan pintu, jendela juga di sini semua. Dan ini settingan buat brightness, volume segala macam. Aduh, bahasa China semua nih. Serta download, telepon dan kulkas, dan bahkan AC-nya bisa diatur dari sini. Kalau buat penumpang, touchscreen nggak apa-apa. Tapi kalau buat driver, nggak baik pakai semuanya tuh touchscreen gitu ya. Ya, dan ini kita lihat ada menu pendingin, penghangat segala macam, pijat semuanya ada di sini. Komplit, plit. Gila sih. Sekarang kita lihat bangku baris ketiganya. Ya, sekarang baris ketiga. Mobil kayak gini, bahkan biasanya baris ketiganya tuh agak-agak dikurangin. Tapi di sini masih enak lihat. Ada armrest, ruang masih bagus, dan masih kelihatan panoramic roof gitu ya, masih dapat speaker Yamaha, dan masih dapat jok pendingin dan penghangat. Gokil, AC pun sampai baris ini. Dan nggak cuma itu, settingan jok baris ketiga udah elektrik. Dan kalau kita pengen, kita bisa geser jok baris kedua dari sini. Kalau misalnya pengen akses masuk keluar, tapi bahkan gara-gara gang di tengahnya ini lumayan gede, kita bisa keluar masuk dari situ aja. Dan kalau pengen cas pun ada colokan di sini. Jadi mau baris depan, tengah, belakang, semuanya sama-sama enak. Cuma paling gara-gara kita di belakang, kita nggak bisa buka ini. Tapi ya, jadi itu dia si LEVC L380. Ini mobil sih emang gila ya. Fitur-fitur kenyamanan bahkan yang bersifat gimmick itu bener-bener kayak nggak nyangka ada di mobil ini. Bisa selfie segala macam, ambient light segala macam, itu gue nggak expect ada di mobil ini. Tinggal satu, apa dia mau masuk ke Indonesia? Karena tampil seperti ini nggak mungkin ada nggak ada tindak lanjut dong. Sayang aja kalau misalnya ini cuma penampilan doang. Soalnya kayaknya banyak yang minat sama mobil ini. Semoga masuk ke Indonesia sih ya sebagai jili. Kedua, berapa harganya dan apakah speknya ntar sama kayak begini. Dan yang paling penting soal harga sih. Soalnya jangan kayak Zeekr.
Gua tahu mobil Zeekr bagus, tapi harganya nggak 2,3, 2,5 miliar juga. Itu lu berani masuk harga kayak Lexus, padahal Zeekr banding Lexus kan mereknya masih belum sepantaran ya kalau di sini. Tapi ya tinggal kita lihat aja. Semoga si LX L380 ini bisa jadi sebuah MPV mewah yang harganya masih masuk akal buat ukuran China, biar yang lain harganya ikut-ikutan terkoreksi juga. Oke, itu aja dari kita. Thank you nonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.